making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Sukacita bisa kembali di hadapan Anda sekalian memimpin worship night. Worship night kali ini yaitu worship night ke-42, saya memberikan tema victory. Bagaimana kita bisa membalikkan kekalahan menjadi kemenangan. Kita langsung saja, kita akan belajar dari kisah Daud ketika Siklak, tempat dia tinggal di negeri orang Filistin itu terbakar. Mari kita baca 1 Samuel pasal yang ke-30, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Sampai di sini. Saudara, background cerita ini kita tahu bahwa Daud itu melarikan diri dari kejaran Saul. Sampai satu titik, karena Daud tahu kalau dia tidak menyeberang ke negeri orang Filistin, ia pasti akan mati di tangan Saul. Singkat cerita, Daud akhirnya menyeberang ke negeri Filistin. Dan seorang raja Filistin menerima dia dan menyediakan sebuah tanah atau tempat untuk tinggal bagi dia dan pasukannya. Yang mengikuti Daud kurang lebih ada 600 orang. Itu adalah tentaranya plus semua sanak famili kerabatnya dibawa semua. Lalu apa yang terjadi? Saudara, satu kali orang-orang Filistin itu ingin menyerbu Israel. Pada waktu itu Raja Saul begitu ketakutan. Sampai-sampai dia pergi kepada siapa? Kepada para peramal untuk menanyakan kepada roh Samuel yang sudah mati. Kita tahu bahwa roh orang mati itu nggak bisa dipanggil kembali. Kalau yang saya percayai bahwa itu bukan roh Samuel sungguhan. Pada waktu itu Samuel sudah mati. Dan singkat cerita apa yang terjadi, Raja Saul ketakutan menghadapi serangan atau serbuan daripada orang-orang Filistin. Dan pada waktu itu di satu sisi Raja Daud menjadi volunteer memberikan diri untuk ikut bersama-sama dengan orang-orang Filistin untuk memerangi Israel. Tapi karena beberapa raja orang Filistin itu tahu reputasi Daud dan bahwa Daud itu adalah musuh bagi negeri orang Filistin, singkat cerita, saudara, raja-raja orang Filistin menolak untuk Daud ikut berperang bersama dengan mereka. Dan disitulah akhirnya Daud dan seluruh tentaranya pulang ke tanah Negeb pulang ke tanah atau ke kota Siklak. Lalu dalam perjalanan mereka mendapati bahwa Siklak itu terbakar habis. Kedua istri Daud ditawan oleh mereka. Semua orang-orang tua, orang-orang muda ditawan semuanya. Termasuk kerabat dari tentara-tentara Daud. Dan apa yang terjadi? Dikatakan mereka itu menangis dengan pedihnya. Sampai mereka tidak lagi kuat untuk menangis. Mereka begitu tertekan. Ini adalah sesuatu hal yang, ini adalah suatu tragedi yang mereka alami. Lalu apa yang terjadi? Bapak Ibu, saudara, dari ayat-ayat yang kita akan baca, saya mendapatkan ada 4 poin yang kita perlu perhatikan untuk kita ini bisa membalikkan atau mengubah keadaan kekalahan menjadi kemenangan bersama dengan Tuhan. Saudara, yang pertama saudara, bagaimana kita bisa mengubah keadaan
dari kalah menjadi menang. Yang pertama, pastikan di dalam setiap persoalan atau kejadian atau setiap tragedi yang kita alami, pastikan kita memeriksa hati kita. Apa yang menjadi respon dari tentara Daud ketika mereka mengalami kekalahan, ketika mereka mengalami tragedi tersebut atau persoalan yang berat? Mereka menyalahkan Daud. Saudara, pernahkah saudara mengalami situasi di mana Anda itu hampir putus asa? Anda mengalami masalah yang membuat Anda itu hilang akal. Nggak tahu apa yang Anda harus lakukan. Sehingga rasanya nggak ada harapan, rasanya segala sesuatu itu sepertinya jalan buntu. Apa yang aku harus alami? Di titik ini biasanya orang itu akan mencari kambing hitam. Entahkah dia akan menyalahkan keadaan, entahkah dia akan mencari orang lain, ya mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, atau bahkan banyak orang itu menyalahkan Tuhan. Saudara mencari kambing hitam, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan Tuhan itu tidak akan membantu apa-apa. Lebih baik kita cek hati kita. Saudara, cek hati kita. Kalau memang ada kesalahan dari pihak kita, kalau memang ada dosa dari pihak kita, baiklah kita bertobat. Tapi kalau saudara cek diri Anda dan ternyata saudara Anda tidak dapati bahwa ada kesalahan dari sisi saudara, berarti ini Tuhan pasti mengizinkan itu terjadi, dan kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, pasti di ujungnya ada rencana yang baik. Ingat, yang pertama cek apakah ada dosa atau ada kesalahan dari pihak kita. Tradisi orang Israel itu punya kepercayaan kalau mereka itu mengalami sesuatu yang buruk, mereka mengalami persoalan, mereka kadang menganggap itu adalah bentuk hukuman dari Tuhan. Makanya dalam kasusnya Ayub, teman-teman Ayub itu berkata kepada Ayub, jangan-jangan engkau buat kesalahan atau buat dosa. Atau jangan-jangan hubunganmu dengan Tuhan gak beres. Atau jangan-jangan engkau punya hati yang jahat atau motivasi hatimu salah. Nah coba cek, apakah ada dosa? Apakah ada hubungan yang gak beres dengan Tuhan? Atau apakah ada motivasi yang salah di hati kita? Kalau demikian, saudara perlu bertobat. Bereskan di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Minta ampun, bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau misalnya setelah Anda cek, ya bahwa Anda tidak mendapati bahwa ada kesalahan, Anda merasa damai sejahtera, tidak ada tuduhan hati nurani, saudara, maka di titik ini saudara jagalah hati, jangan sampai Anda menyalahkan keadaan, Anda menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi percayalah kalau Tuhan itu mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, pasti di ujungnya itu baik. Kalau Anda baca di 1 Samuel 30 pasal terakhir, ya ternyata kita tahu bahwa Tuhan itu mengizinkan situasi buruk ini terjadi karena Tuhan itu ingin membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang setia kepada Daud. Dan di ujungnya justru peristiwa ini dipakai Tuhan untuk memulihkan integritasnya Daud, mengokohkan integritasnya Daud, dan membuktikan bahwa Dia adalah setia, Tuhan adalah setia, serta dari kejadian ini Daud itu malah menetapkan sebuah hukum yang menjadi tradisi bagi orang Israel, bahwa orang Israel itu harus adil. Kalau kita menang dan kita menjarah, kita harus adil membagi jarahan itu, baik kepada yang ikut perang atau kepada orang yang mungkin di tengah jalan mereka itu kelelahan dan mereka berhenti di situ. Ternyata ujungnya dipakai untuk menetapkan sebuah keadilan. Di dalam situasi kejadian yang Anda alami, pastikan saudara memeriksa hati Anda. Lalu yang kedua, saudara, catat baik-baik. Saudara harus berharap kepada Tuhan lebih dari manusia. Kita tahu, saudara, 400 tentaranya Daud yang Daud dapatkan di Gua Adulam. Mereka itu adalah tentara-tentara yang loyal kepada Daud. Kemanapun Daud itu melarikan diri, mereka itu menyertai Daud, bahkan pasang badan untuk Daud. Rela menyerahkan nyawa bagi Daud. Mereka adalah orang-orang yang setia dan loyal.
Tapi dalam kejadian Siklak ini, ketika saudara keluarga mereka, istri mereka itu ditawan, harta benda mereka itu diambil. Saudara, orang-orang yang tadinya loyal, orang-orang yang tadinya setia, itu menyalahkan Daud dan bahkan ingin melempari Daud dengan batu atau ingin membunuh Daud. Hal ini membuat Daud itu dalam keadaan terjepit, saudara. Orang-orang yang dulunya setia sekarang berbalik melawan dia. Saudara, kalau Anda di dalam situasi ini gak mudah. Tapi coba kita lihat respon dari Daud. Dikatakan 1 Samuel kita baca ayat 30, kita baca di ayat yang ke-6b dikatakan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini luar biasa saudara, ini adalah respon yang perlu kita contoh. Yang pertama, kita perlu cek hati kita, periksa hati kita, pastikan tidak ada kesalahan atau sesuatu yang memang dari pihak kita itu salah. Yang kedua, kita periksa hati kita, jangan sampai kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain dan bahkan menyalahkan Tuhan. Kita perlu jaga hati kita. Lalu yang kedua, berharaplah kepada Tuhan lebih daripada manusia. Di titik ini, saudara, Daud itu menyadari bahwa kehidupan itu sampai satu titik akan membawa kita di satu titik di mana tidak ada orang lain yang bisa menolong kita. Saudara, dalam kehidupan ini, saudara, kita ini perlu bersyukur kalau ada orang-orang di sekitar kita yang menolong kita, menguatkan kita ketika kita mengalami persoalan atau problema. Kita bersyukur. Bahkan di dalam gereja mungkin ada saudara seiman yang menguatkan kita ketika kita dalam masalah. Tapi yang namanya kehidupan, kadang kehidupan itu bisa membawa kita itu sendirian. Gak ada orang lain yang menolong kita. Gak ada orang lain yang bisa menguatkan kita. Di titik ini biasanya orang menjadi putus asa. Di titik ini biasanya orang itu menjadi down. Alkitab berkata, kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Tapi Alkitab, saudara, berkata Daud itu lebih memilih menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di titik ini Daud bersandar kepada Tuhan lebih daripada manusia. Saudara, bagaimana dengan Anda? Kalau Anda itu dalam keadaan di titik di mana gak ada orang menguatkan Anda dan Anda ditimpa masalah, kira-kira Anda memilih putus asa atau memilih untuk menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan? Di titik ini Daud tidak bisa melihat ada kebaikan di sekelilingnya. Dia ditimpa masalah. Dan orang-orang yang seharusnya membela dia justru menyalahkan dia dan bahkan ingin melempari dia dengan batu. Harusnya, ya sudah, harusnya bunuh diri aja gitu ya. Tapi Daud gak begitu saudara. Daud memilih untuk menguatkan imannya kepada Tuhan. Sekalipun dia gak melihat tangan Tuhan hari itu, tapi dia mempercayai karakter dan hati Tuhan. Saudara, menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan itu selalu dimulai dari ketika kita tidak menafsirkan kasih Tuhan, karakter Tuhan dari keadaan buruk yang kita alami. Tapi justru dia menafsirkan keadaan yang dia alami itu dengan dia mempercayai bahwa Tuhan itu gak pernah berubah. Bahwa Tuhan itu mutlak baik. Katakan amin. Saudara, kalau Anda melihat keadaan begitu buruk dan tidak ada orang yang menguatkan Anda. Saudara, bahkan mungkin saudara Anda itu melihat bahwa seolah-olah Tuhan itu gak ada. Tuhan itu gak turun tangan. Di titik inilah Anda harus mempercayai karakter Tuhan. Mempercayai pribadi Tuhan. Ada amin saudara? Satu ayat Mazmur 118 dikatakan begini. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Ayat 9-nya dikatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudara, kalau Anda punya masalah, kepada apa Anda bersandar? Beberapa orang bersandar kepada kekayaannya. Beberapa orang bersandar kepada koneksinya, backingannya.
Beberapa orang bersandar kepada kemampuannya, kepandaiannya, kepintarannya. Tahukah saudara dalam kehidupan ini, saudara, kehidupan ini bisa membawa kita di satu titik di mana kepandaian kita, koneksi kita, orang-orang yang kita rasa dia bisa membacking kita, membackup kita, itu gak bisa tolong. Kepandaian kita, bahkan kekayaan kita, uang kita gak bisa tolong. Itulah sebabnya Tuhan itu berkata, marilah kita bersandar percaya hanya kepada Tuhan. Jangan menaruh percaya kepada manusia lebih daripada Tuhan. Ada amin? Lalu yang ketiga, saudara. Pastikan saudara itu bertanya kepada Tuhan. Coba kita baca ayat 7 dan 8. Saudara, dikatakan begini. Ayat 7 dan 8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, dalam situasi terjepit, biasanya kita ini cenderung untuk berdoa kemudian memohon dan bahkan memaksa Tuhan melakukan hal-hal yang kita inginkan. Tapi Daud beda. Daud itu malah masuk dalam hadirat Tuhan. Dia minta baju efod. Baju efod itu adalah baju untuk para imam, di mana di dadanya itu ada 12 batu lambang dari 12 Israel. Lalu di situ ada Urim dan Tumim. Di mana kalau orang Israel tanya petunjuk Tuhan, biasanya mereka akan melempar Urim dan Tumim. Tapi Daud itu beda. Daud tidak memberondong sorga dengan memohon atau dengan memaksa Tuhan atau meminta Tuhan melakukan sesuatu seperti yang dia inginkan. Tapi dia malah bertanya kepada Tuhan. Sangatlah mudah bagi kita, ketika kita dalam keadaan terjepit, kita itu langsung minta permintaan-permintaan yang kita inginkan untuk Tuhan lakukan kepada kita. Tapi lain daripada Daud, saudara. Daud itu bukan memberondong Tuhan untuk melakukan seperti yang dia kehendaki, tapi dia itu menanyakan apa perintahmu ya Tuhan di dalam situasi ini. Apa perintah Tuhan dalam situasi ini? Saudara, tahukah saudara, alamat dari mujizat dan terobosan itu terletak kepada perintah Tuhan. Sangat baik bila Anda mengalami masalah, Anda curhat kepada Tuhan, Anda curahkan, Anda berdoa, lalu Anda curahkan hati Anda, gundah gulana Anda kepada Tuhan. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Saudara, bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan di dalam situasiku ini, kira-kira Tuhan itu memberikan perintah apa untuk aku lakukan. Karena ketika Anda melakukan perintah Tuhan itu, biasanya terobosan akan menyertai. Ketika Petrus dalam keadaan krisis, dia mencari ikan tapi gak dapat ikan semalam-malaman. Bagaimana dia mendapatkan terobosan ketika Tuhan memberikan perintah kepada Petrus, pergi, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ketika Petrus itu taat, dia melihat mujizat. Jadi jangan cuman kita ini melepaskan gundah gulana kita atau curhat kepada Tuhan. Jangan cuman kita ini memberondong dengan permohonan demi permohonan. Tapi pastikan saudara bertanya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia akan berbicara kepada kita. Dan domba-dombanya mengenal suaranya. Pasti dia akan berbicara kepada kita. Entah lewat renungan firman Tuhan yang kita dengar, lewat mimpi atau lewat keadaan, Tuhan akan berbicara dan Tuhan punya 1001 cara untuk memberikan kita petunjuk. Amin. Lalu yang terakhir, saudara. Bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yang terakhir, saudara perlu membuka diri kepada nasihat, kepada petunjuk, atau kepada masukan yang Tuhan berikan. Dalam konteks ini coba kita baca sama-sama 1 Samuel 30, kita baca di ayat yang ke-11 sampai ayat yang
16. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Perhatikan ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yudea dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis." Oh, berarti pemuda Mesir ini musuhnya. Dia adalah salah satu orang yang ikut menyerbu tanah Siklak. Kota Siklak. Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan engkau tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yudea. Dan kita tahu akhirnya Daud berhasil mengambil kembali jarahan dan tawanan yang telah ditawan oleh orang-orang tersebut. Pelajaran terakhir, saudara. Bukalah diri Anda menerima petunjuk, nasihat, dan masukan. Ini adalah ujian bagi Daud. Ada seorang pemuda Mesir, dia adalah seorang budak. Ini adalah orang rendahan, orang yang hina. Dan bahkan dia itu musuh dari Daud. Karena orang ini termasuk dalam gerombolan yang menyerbu tanah Siklak tadi. Tapi ternyata Daud di sini dia tidak gengsi. Bisa nggak Daud itu membunuh orang ini? Langsung dibunuh bisa. Tapi yang ada malah pemuda Mesir ini diberi makan. Lalu Daud tidak gengsi, dia malah bertanya, "Bisakah engkau tunjukkan aku jalan kemana pergi gerombolan itu?" Saudara, kalau Anda ini mengubah keadaan kalah menjadi kemenangan. Setelah Anda periksa hati Anda, pastikan Anda tidak mencari kambing hitam, pastikan Anda tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan dan bahkan menyalahkan Tuhan, menjadi kecewa kepada Tuhan. Yang kedua, Anda perlu berharap hanya kepada Tuhan dan jangan kepada manusia. Dan yang ketiga, Anda perlu berdoa untuk bertanya apa kehendak Tuhan, apa petunjuk Tuhan atau apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan yang terakhir, terbukalah untuk petunjuk yang Tuhan berikan, bahkan kalaupun itu melalui orang-orang yang kecil atau orang-orang yang rendah. Saudara, dalam konteks ini Daud membuka diri untuk diberi petunjuk nasihat bahkan kepada orang rendahan. Petunjuk nasihat yang bijak bisa datang dari mana saja. Saudara, pastikan di dalam keadaan Anda sulit, pastikan Anda menerima petunjuk nasihat dan bahkan menerima masukan. Saya percaya kalau Anda andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dan membuka diri kepada Tuhan dan bahkan menjaga hati supaya hatimu tidak salah, Tuhan akan membawa kekalahan menjadi kemenangan. Tuhan akan membalikan keadaanmu dan dibawanya itu menjadi kebaikan bagi dirimu. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja More Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.